ya. Cuman kalian tahu nih iPhone, 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 iPhone. Ya begitu lah orang Indonesia itu ya. Udah tahu pasarnya mahal, yang dibeli juga bego, demi status sosial aja rela beli iPhone gacha Inter. Betulnya ini juga berani kalau untuk nyemplung ke air ya. Cuman nggak usah lah, buat apa HP yuk dicemplungin ke air kan yuk bodoh aja. Jadi nggak bisa lah, susah lah bro kalau iPhone tuh menurutku, karena internya terlalu masif ya di Indonesia tuh. Kayak cari unit bagus tuh yuk ada yang bagus pol, ada yang jelek pol tuh ada, apalagi yang bypass salah goblok. Cuman kalau bea cukai cuman modal posting bea cukai itu lah, nggak usah percaya bro. Oke, halo semuanya. Jadi kali ini aku mau sedikit ada pembahasan soal HP Inter ya bro ya. HP Inter tuh udah megang cukup lama ya, dari yang pertama tak review di channel ini tuh Sony Xperia One. Terus yang kedua nih ada Pixel 7 Pro 2 kali ya bro ya. Terus yang terakhir tuh ada Pixel 8 ini ya. Semua tuh video ini ada ya di channel YouTubeku ini ya. Kenapa sih aku kok ngomong HP Inter? HP Inter itu sama dengan HP gacha bro. HP Inter tuh HP yang bener-bener kalian nggak tahu bro asal HP-nya dari mana, udah pernah bongkar apa belum, dan udah pernah diservis apa belum mesinnya, dan nggak bakal tahu itu HP pernah bongkar atau enggaknya. Mungkin ya nggak semua orang juga pengen beli HP gacha kayak saya ya. Tapi kalau paham dan memaklumi kekurangan HP Inter, menurut saya sih kalau kalian bisa caranya cek ya itu oke. Ya menurutku gacha yang paling nggak worth it itu gacha iPhone Inter ya bro ya. Sekalian gini, kalau kalian lihat di pasaran flagship Inter maupun resmi ya, harga iPhone Inter itu hampir sama kayak harga HP resmi bro, flagship resmi bro ya. Padahal ya kalau sama Inter sama lainnya lah, itu sama-sama gacha loh. Bayangin kalian beli HP yang cuman ya bisa dibilang gengsi number one ya, tapi harganya selangit gitu loh bro. Padahal HP ini juga gacha, dalemannya gacha ya. Kalau kalian lihat ya, mungkin ada beberapa youtuber itu juga banyak yang rakit iPhone ya di Shenzhen Cina itu ya, di Cina pokoknya itu banyak bro ya. Itu kayak gitu, dan mending tuh kita ngerakitnya kayak gitu malahan ya, karena kita tahu mesinnya apa, baterai yang kita pakai apa. Beda sekali sama yang dijual Inter yang ada di Indonesia ini bro ya. Inter itu udah dipakai berapa kali sama orang sebelumnya ya, kalian nggak ada yang tahu bro. Sekarang gini, kalian bayangin ya, harga 5 juta iPhone sekarang tuh Inter dapat iPhone 13 bro. Sedangkan kalau Android kalian bisa dapat Pixel ya, Pixel 8. Ini notabene lebih baru 2 tahun ya bro ya. Ini keluaran 2023. Terus ada lagi Xiaomi 12 Pro. Itu juga oke, cuman panas juga ya. Mungkin yang lebih baru lagi ada 13T, atau Samsung S22, S23 Ultra. Yo S22 Ultra lah itu bisa, atau Vivo X80 itu juga bisa ya. Banyak banget aslinya berapa Android yang berpotensi ya. Cuman kalian tahu nih iPhone ya begitu lah orang Indonesia itu ya. Udah tahu pasarnya mahal, yang dibeli juga bego, demi status sosial aja rela beli iPhone gacha Inter. Mending Android Inter atau resmi sekalian aja. Bukan berarti aku membetulkan ya beli HP Inter itu worth it, atau buat kalian yang pengen beli HP Inter, saya cuman kasih pemahaman aja begitu. Begitunya nggak worth it untuk iPhone Inter gacha. Tapi kalau ngomongin Inter ya, yang kalian bawa sendiri dari luar negeri itu, dan kalian juga belinya baru di negara tersebut, itu udah beda lagi bro ya. Itu udah termasuk Inter yang premium aja, Inter yang ya kalian tahu apa produknya ya dari awal. Nah di sini mau tak kasih tips aja bro ya, sedikit tips saja.
Untuk pengecekan HP-HP Inter maupun HP lokal second ya, itu bisa pakai teori yang tak sebut ini ya. Yang satu tuh kalian cek bagian body sekelilingnya ya bro ya. Ini pastikan rapat semua ya. Ya, kalau di sini kan rapat semua ya Pixel 8 ku ini. Dari layar sampai speakernya masih rapat semua, dan ini bener-bener segel dari pabrik ya. Dari pabrik Google. Karena kenapa aku yakin, karena unit kayak gini tuh memang sulit ya, cari segel pabrik ya, tapi ini benar-benar segel ya. Terus yang kedua, kenapa aku berani ngomong HP ini tuh segel, HP ini tuh pressure-nya masih tinggi banget ya. Gak mungkin kalau gak segel pressure-nya up setinggi ini ya bro ya. Ya tak kasih tahu aja ya, ini 1000 sekian ya. Tak pencet dia bakalan naik berapa? Tuh. Naik berapa tuh? Ya, bentar. Set. Tuh. 10,14 sekian ya. Itu tinggi banget untuk HP second, cok. Yang notabene kalau kalian bisa bilang tuh HP Inter ya, itu tinggi banget. Soalnya aku pakai Sony dulu itu nggak setinggi ini ya. Ya ada pressure up tapi turunnya juga cepat ya. Dari ketiga HP sebelum ini loh, aku yang baru tak rasain sih ini ya, HP ini yang pressure-nya bener-bener naik. Dan sebetulnya ini juga berani kalau untuk nyemplung ke air ya. Cuman ya gak usah lah, buat apa HP yuk dicemplungin ke air kan yuk, bodoh aja. Terus kalian harus paham juga yuk, selain dari pressure up, HP itu yang menentukan udah pernah bongkaran atau enggak itu dari siklus pengisiannya ya. Kalau kalian lihat siklus pengisian di Pixel 8 ku ini, dia di 736 ya. Gue tok gak bro? Nah 736. Ini kemarin terakhir tak cek tuh baterai health-nya sekitaran 85, tapi itu keadaan memang tak optimize di 80% ya baterai ini ya. Jadi nggak bisa pasti, belum tak cek lagi sih. Dari siklus pengisian ya, siklus pengisian 736 dengan tahun produksi HP ku ini di tahun 2023 Oktober, itu menurutku masuk akal. Indikasi ini HP ini tuh nggak bongkaran atau masih segel pabrik dari Google sana tuh makin kuat ya, karena baterai health-nya dan siklus pengisiannya selama 2 tahun lebih dikit itu ya, 3 tahun lah anggap kata ya, itu masuk akal ya. Ya selain siklus itu juga kalian bisa cek hardware pakai kode dial buat Android ya, itu bisa ya. Cuman aku nggak terlalu suka ya pengecekan pakai kode dial kayak gitu doang tuh kurang lengkap ya. Ya mungkin kalau untuk layar pakai kode dial masih oke ya. Cuman kalau untuk kayak ya siklus pengisian, terus HP rilis dan lain sebagainya, batch berapa, ya itu harus kalian bener-bener paham ya, nggak bisa sakarepe dhewe ya bro ya. Bisa, pokoknya ini harus paham lah intinya untuk bagian masalah kayak gitu. Terus cek bagian dalmana ya bro ya, bagian dalman via software ini khusus iPhone ya, dicolok ke True Tools atau software lainnya ya, kalian bisa, itu kalian juga bisa cek dan melihat presentasi partnya, keasliannya ya bro ya, keaslian partnya. Tapi nggak bisa jamin 100% juga ya. Ya karena kita main logika aja bro ya. Ketika orang sebelumnya ganti baterai ya, BMS-nya masih ori, ya tetap kebaca ori cok ya, iPhone-nya tetap baca ori kalau itu baterainya ori, BMS-nya ori ya bro ya. Layar juga sama kayak baterai, dia cuman pindah chip atau ngangkat chip gitu ya bro ya, itu juga sama ya. Itu entah chipnya dari iPhone apa ya, contoh iPhone 11 milik A ya, IC-nya dipindah ke iPhone 11 milik B, itu bisa bro ya. Jadi nggak bakal ada kendala lah, yaitu mungkin jelek iPhone ya. Jadi nggak bisa lah, susah lah bro kalau iPhone tuh menurutku, karena internya terlalu masif ya di Indonesia tuh, kayak cari unit bagus tuh ya ada yang bagus pol, ada yang jelek pol tuh ada, apalagi yang bypass salah goblok. Jadi bypass buat apa cok?
Dan aku punya kejadian ya, pernah kejadian juga di temanku sih sebetulnya, punya iPhone 11 Pro dia. Settingan mengenainya iPhone-nya tuh itu kosong bro, bersih ya. Tapi di via software, di U-Tools ya, katanya sih gitu. Itu tuh HP-nya ternyata kameranya gantian bro. Bayangin loh, software kayak apa yang bisa nutupin kayak gitu loh. nggak masuk akal sih sebetulnya, cuman ya itu faktanya gitu cok ya. Di mengenai itu hilang, cuman di tools atau software itu kelihatan gitu loh. Tapi yang tadi tak bilang itu nggak bisa jadi 100% untuk acuan ya. Ya kalau mau nggak risiko sih kalian beli HP baru aja ya. Pokoknya kalau iPhone gacha menurutku itu nggak worth it sama sekali. Ya apa? Iya iPhone gacha itu termasuk iPhone Inter, iPhone bypass. Kecuali iPhone yang iBox, bener-bener iBox ya. Itu aku masih percaya. Cuman kalau iPhone bea cukai, iPhone kalau bea cukai sih oke ya, bea cukai, tapi kalau ada fakturnya sih masih bisa lah ya, masih bisa masuk ya dalam waitlist ya. Cuman kalau bea cukai cuman modal posting bea cukai itu lah, nggak usah percaya bro. Karena juga aku pengalaman ya, aku ditawarin Pixel 9 itu bea cukai ya, katanya sih bea cukai ya. Unitnya mulus mantep ya sebetulnya, cuman lagi-lagi HP-nya nggak segel atau pressure-nya itu off ya. Pressure-nya kalau kalian tekan nggak naik ya, naik cuman langsung turun ya, kayak gitulah intinya ya. Gitu aja sih ya sebenarnya tuh beli HP Inter tuh ya kalian harus teliti ya, dan paham dan terima risikonya ya. Kayak aku ya 2 kali gagal ya dalam beli HP Inter ya. Jangan cuman kepancing merek atau gengsi semata ya kalau beli HP Inter ya. HP Inter itu kayak ibaratnya judi sama elektronik ya, jadi judi sama elektronik ya. Ya emang gitu sih. Jadi gimana? Menurut kalian ada nggak pengalaman kalian beli HP Inter? Coba kalian tumpahin di kolom komentar.